Baik, pada materi terakhir pertemuan ke-6 ini kita akan belajar mengenai perbedaan divide and conquer dan dynamic programming. Jadi pada materi selanjutnya kita akan belajar mengenai strategi menggunakan dynamic programming. Tapi sekarang kita cari tahu dulu apa perbedaan dari dynamic programming dan divide and conquer. Karena konsep dynamic programming ini nantinya akan mirip sekali dengan konsep divide and conquer, di mana masing-masing atau masalah besar itu dia akan dibagi menjadi masalah-masalah kecil atau sub-problem. Dan sub-problem tersebut akan dicari sub-solutionnya atau solusi dari masalah-masalah kecilnya dan digabungkan kembali menjadi solution atau solusi problem atau permasalahan yang besarnya. Itu adalah konsep dari dynamic programming. Misal di sini saya punya problem atau masalah yang direpresentasikan dengan huruf kapital P. Masalah besarnya ini dia akan dibagi atau di-divide menjadi sub-sub problem atau problem-problem atau masalah-masalah kecil. Dia dibagi, dipecah. Selanjutnya masing-masing sub-problemnya ini dia akan dicari sub-solutionnya. Nah, tapi pada case dynamic programming ini, sub-solution ini dia dibagi sama rata. Jadi, sub-problemnya itu dia dibagi sama rata. Misalnya, problem itu ada 10, maka masing-masing masalah dia akan dibagi 2, 2, 2, 2, 2. Jadi, antar sub-problem itu atau sub-masalahnya itu dia dibagi sama rata. Sehingga nantinya sub-solutionnya ini dia akan menghasilkan sub-solution yang kurang lebih sama dan digabungkan menjadi solusi besarnya atau solusi dari problemnya. Nah, lain halnya dengan dynamic programming. Pada dynamic programming ini, sub-problem ini dia di problem atau masalah besarnya. Problemnya ini dia dipecah lagi menjadi sub-problem. Sama ya dengan divide and conquer, dibagi menjadi sub-problem. Nah, di mana sub-problemnya ini antar bagian itu tidak sama. Misal di sini problemnya itu ada 10. Misal di sini saya pengen problemnya ini 4, lalu di sini 2, di sini 2 dan di sini 2 problemnya. Sehingga yang 4 ini ternyata dia bisa dipecah lagi menjadi sub-problem yang lebih kecil lagi. Sub-problem lagi. SP lagi. Di mana sub-problemnya ini dia tadi nilainya itu 4 kan, dibagi lagi menjadi 2 misalnya. Di sini misalnya nilainya 2 ataupun 1, 2 gitu ya. Ataupun 1, 3 gitu. Nanti 3-nya dibagi lagi sampai seterusnya. Jadi konsep dari dynamic programming itu seperti itu. Nah, kalau tadi pada divide and conquer itu dia si sub-problemnya langsung dicari masalahnya secara bersama-sama dan digabungkan menjadi masalah atau solution untuk permasalahan besarnya. Nah, lain halnya dengan dynamic programming. Jadi pada dynamic programming ini dia dicari dulu sub-problem yang terbawahnya dulu. Dicari solusi sub-problemnya. Contohnya di sini sub-problemnya itu 2. Kita cari dulu sub-solutionnya dulu di sini. Sub-solution. Di sini kita cari sub-solutionnya dulu. Sehingga kalau dua-duanya sudah selesai atau sudah didapatkan sub-solutionnya, maka digabungkan menjadi sub-solution yang di atas ini, hierarki yang di atas yang sub-solution ini. Baru yang di atas ini, sub-problem yang lebih besarnya, baru dia dikerjakan, dicari sub-solutionnya. Jadi dia hierarkinya dari bawah ke atas. Kalau biasanya si dynamic programming ke bawah langsung diselesaikan bersama-sama dan digabung lagi. Nah, kalau pada dynamic programming ini dia beda dengan divide and conquer. Dia sub-problemnya itu yang paling bawah diselesaikan terlebih dahulu, dicari dulu sub-solutionnya, lalu digabung, diselesaikan yang atasnya hingga sampai atau hingga digabung sub-solution yang hierarki tertingginya, dia digabung akan menjadi sebuah solusi untuk problemnya. Nah, jadi itu beda dari divide and conquer, perbedaan antara divide and conquer dan dynamic programming. Pada pertemuan ke-7, insya Allah kita akan belajar mengenai konsep dasar dynamic programmingnya dan beberapa algoritma di dynamic programmingnya. Baik, untuk pertemuan ke-6 saya rasa cukup. Semoga teman-teman dapat mengulang
video ini untuk dipelajari lebih lanjut, karena materi-materi yang sudah saya berikan melalui video akan saya masukkan ke soal UTS. Terima kasih.